yang lebih tinggi, lebih unggul min wasfi sahibir risalah, dari untayan kata yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi semua yang menyusun kata-kata, yang membuat indah kata-kata sehingga dia kalimat yang disampaikan dalam menyifati Al-Quran itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih indah dari yang disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri. Bagaimana tarkib atau susunan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam menyifati Al-Quran? Beliau mengatakan tentang Al-Quran, tentang sifat Al-Quran dengan sabdanya demikian. Kitabullah. Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab Allah. Fihi naba'u man qablakum. Di dalam kitab tersebut naba'u man qablakum, ada kabar, berita, keterangan man qablakum, tentang orang-orang sebelum kamu. Intinya Al-Quran itu menjelaskan tentang orang-orang makhluk yang sebelum umat Muhammad, tentang kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, tentang sejarah umat sebelumnya mulai dari Adam sampai pada masa sahabat Rasulullah atau pada masa Rasulullah. Naba'u man qablakum, keterangan, berita, kabar tentang orang-orang sebelum kamu. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita juga keterangan ma ba'dakum, tentang segala perkara. Ma ismul mausul, jadi berdaku maknanya untuk semuanya. Man qablakum wa ma ba'dakum, dan apa yang akan terjadi setelah kamu, setelah para sahabat, setelah pada umat pada masa Nabi Muhammad itu. Al-Quran akan menjelaskan berita tentang peristiwa yang akan terjadi pada sekian masa ke depan. Di sekarang namanya setelah sekian ribu tahun turunnya Al-Quran, baru muncul corona, di mana corona itu sudah termaktub dalam Al-Quran, peristiwa itu. Jadi sebagai corona, sebagai ujian, sebagai bala dari Allah. Jadi semuanya itu dalam Al-Quran. Sampai secara ringkas Al-Quran itu menyebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan, tidak kami lewatkan fil kitabi, di dalam Al-Quran itu min syai', sesuatu. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menyatakan ada tokoh yang mengaku ulama itu, karena kemudian ada imbalan atau ada karenanya, sehingga menyatakan bahwa sangat bodoh, mustahil kalau orang itu hanya mengandalkan Al-Quran itu, hanya mencukupkan kepada Al-Quran. Kita percaya kepada Rasulullah itu ajaran dalam Al-Quran, perintah dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mempercayai Rasulullah, mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah satu aplikasi pelaksanaan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan mengatakan bahwa sholat, dari mana sholat? Karena ada dalam Al-Quran keterangan tentang sholat, bahwa pada sholat
Antukabbir bitakbiratul ihram summa tarfa' yadahu, enggak ada. Enggak ada. Itu siapa yang menyampaikannya itu? Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Allah juga wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, tidak berkata Muhammad anil hawa, tentang sesuatu yang menjadi keinginan atau yang diinginkan, in huwa, kecuali dia perkataannya itu an-nitaq wahyun yuha, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi hadis itu juga wahyu dari Allah. Cuman bedanya dari Al-Quran, kalau Al-Quran itu wahyu kalam dari Allah, isinya juga kandungannya dari Allah dan lafalnya dari Allah. Sementara hadis itu maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya itu disampaikan oleh Rasulullah. Makanya al-hadis itu bisa berubah, lafal itu bisa berubah-ubah. Itu. Tetapi kalau Al-Quran itu tidak boleh berubah, tidak boleh kita rubah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Titik. Khatib itu ketika menyampaikan ibadallah, innallaha ya'murukum, ada tambahan. Innallaha ya'murukum bil 'adli, berarti dia tidak mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran. Karena innallaha ya'murukum bil 'adli itu bukan ayat Al-Quran. Karena ada kumnya. Dalam Al-Quran innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ketika ada tambahan kum, berarti itu sudah tidak mendapatkan pahala dari Al-Quran. Jadi at-ta'abbud bi qiraatihi itu salah satu juga dari fadhail mu'jizatul Quran. Kalau kita baca hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita hafal. Kita dapat pahala karena belajar hadis. Belajar ilmunya, dapat pahala karena belajar ilmu. Tapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pembacaan lafal-lafal itu bahkan per hurufnya kita mendapatkan 10 pahala. 10 pahala. Jadi beda ya? Kita qiraat itu. Kita lanjutkan. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita kabar tentang apa? Tentang ma, seperti saya sampaikan tadi, adalah ismul mausul, berarti ismul mausul termasuk lafal am. Apa saja peristiwa. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dulu ketika ayat Al-Quran itu ditawarkan kepada jibal, kepada gunung-gunung, pada semua makhluk yang lain, aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi, pada langit dan bumi, fa abayna an yahmilnaha, mereka enggan untuk menerima itu. Wa hamalaha al-insan, tetapi manusia yang menerimanya. Karena iming-iming, kalau kamu menerima ini, melakukan ini, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, kamu dapat neraka. Sama dengan umpamanya kamu diiming-imingi seorang gadis yang cantik, ayo, kalau kamu bisa naik pohon itu, di ujung dari ranting pohon itu, di sana ada burung. Kalau kamu bisa ngambil, sajikan saja dengan mantu, dengan anak saya yang cantik itu. Jadi di dalam bayangannya hanyalah anak yang cantik, tapi tidak membayangkan akibat dari penerimaan ayat itu. Maka dikatakan innahu, sesungguhnya manusia itu kana zaluman jahula.
dia aniaya terhadap dirinya, jahulan dan bodoh. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum ketetapan ma bainakum, apa yang ada di antara kalian. Kalian duduk, berdiri, bermuamalat, berjual beli, nikah dan sebagainya, itu ada hukum sendiri. Huwal faslu, huwal fasl. Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Al-fasl yang memisahkan, sebagai pemisah. Laisa bil hazl, bukan sia-sia atau main-main. Jadi pemahaman Al-Quran itu bukan main-main, sia-sia. Apa di dalam kepanjangan ayat itu ada wasama wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuru al-insanu mimma khuliqa mimma dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wal tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yamutu bil sara'ir wa min quwwati wal anasir wa sama'i dzatu raj'i wal 'udud. Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Al-Quran pemisah antara yang benar dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan bukan Al-Quran itu sia-sia atau permainan atau kelakar belaka. Man tarakahu, orang yang meninggalkan Al-Quran, menjabarin, karena kesombongan, akibat dari kesombongannya, kecongkakannya, qasamahullah, akan dibinasakan oleh Allah. Wa man ibtaghal huda, dan barang siapa mencari hidayah fi ghairihi, dari selain yang ada dalam Al-Quran, adallahullah, akan disesatkan oleh Allah. Tadi hadis mana? Taraktu fikum amrani lan tadillu, tidak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnatur rasulih, kitab Allah, Al-Quran. Jadi man ibtaghal huda fi ghairihi, orang yang mencari hidayah, petunjuk fi ghairihi, kepada selain dari Al-Quran, adallahu, Allah akan menyesatkan. Jadi hati-hati kalau kita mendengar ceramah seseorang yang alim tetapi menyimpang dari Al-Quran, berarti jauh itu balal mudil sesat. Wa huwa hablullahil matin, Al-Quran itu adalah hablullah, tali Allah yang sangat kokoh. Wa huwa dzikrul hakim, dan Al-Quran itu juga merupakan zikir, nasihat yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim, Al-Quran adalah jalan yang lurus. Wa huwa allazi la tazi'u bihil ahwa, dan Al-Quran di mana tidak akan sesat dengan Al-Quran al-ahwa, keinginan. Jadi orang yang ada punya keinginan tetapi berdasarkan kepada Al-Quran, landasannya kepada Al-Quran,
dia tidak akan, keinginannya tidak akan tersesat. Artinya keinginan itu muwaffaq, sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taltabisu bihil alsinatu, dan tidak bercampur alsinah, bahasa atau lisan. Al-lisan itu artinya bahasa, ucapan. Lisan kan mulut, artinya ucapan. Bihi, dengan Al-Quran. Al-Quran la yaltabis, tidak bercampur dengan ucapan manusia. Ketika awal turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah untuk dibukukan, tetapi hadis tidak dibukukan. Dan setelah sekian lama, setelah meninggalnya Rasulullah pada masa Umar bin Utsman bin Affan, baru Al-Quran itu dibukukan dalam sebuah mushaf seperti yang kita lihat sekarang. Tapi sebelumnya hanya Al-Quran yang tercetak dalam daun-daun lontar, dalam tulang-tulang unta dan sebagainya. Wa huwa allazi lam tantahil jinnu idh sami'ahu. Dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak berhenti, di mana jin, al-jinnuh itu jamak ya. Makanya disebut lam tantahil jinnu. Al-jin itu tidak berhenti sami'ahu, ketika dia mendengarnya. Pada saat dia mendengar ada jin, mendengar Al-Quran, dia akan tetap mendengarkan Al-Quran itu. Hatta qalu, sampai mereka menyatakan, sampai mereka berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat di sini Al-Jin ayat 1 dan ayat 2, tetapi ayat 1 awal dari ayat pertama itu firman Allah, Qul uhiya ilayya, katakan Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada saya, annahu, bahwa sesungguhnya istama'a nafarun minal jinni, telah mendengar, nafarun minal jinni, sekelompok dari warga jin, dari kelompok jin. Faqalu, kemudian mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaban, kami mendengar, kami telah mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran ajaban, yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi, yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Memberi petunjuk kepada kebenaran atau keimanan. Fa'amanna bihi, lalu kami beriman dengan Al-Quran. Walan nusyrikah, dan kami tidak akan menyekutukan birabbina, dengan Tuhan kami, ahadan, seorang pun. Man qala bihi shadaqah, orang yang menyatakan, berkata dengan itu, dia akan benar. Wa man amila bihi ujira, dan orang yang mengamalkan dengan kandungan atau isi Al-Quran, ujira, dia akan mendapatkan pahala. Wa man hakama bihi adalah, dan barang siapa yang menetapkan
sebuah hukum atau perkara, mengadili sebuah perkara bihi dengan Al-Quran, adalah pasti ketetapannya itu adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Sini kita cukupkan dulu sampai sini. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan al-maqsud bi ulumil Quran, karena saya hanya akan bertemu dengan kalian 4 kali ya. Katanya setiap minggu ya, setiap Ahad berarti 4 minggu, 4 Ahad ini, maka saya tidak akan membaca seperti kalian belajar kitab turas di pondok, maka saya akan pilih akan 4. Di sini ada al-maqsud bi ulumil Quran, itu mungkin penjelasan apa yang maksud dengan ulumul Quran, kemudian fadailul Quran, keutamaan Al-Quran, terus ayat yang ini pada muqaddimah masjid, ayat yang turun pertama kali dan ayat yang turun setelah itu. Apa yang turun pertama kali dari ayat Al-Quran? Kamu tahu? Ketika Rasulullah berada di Gua Hira itu, apa turun ayat Al-Quran yang turun pertama? Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir. Yang mau tahu ayat yang terakhir yang turun. Yang banyak kita dengar, kita ketahui bahwa ayat yang turun pertama kali, pertama yang turun terakhir adalah pada ketika Fathu Mekah, bukan kota Mekah, turun ayat apa itu? Ada kami sempurnakan Al-Quran. Gimana? La asma. Al-yawma. Ini. Jadi diputar sedikit saja, hilang semuanya. Tidak ada sama sekali bayangan, kecuali dibantu kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Atmamtu alaikum ni'mati, kami sempurnakan nikmat kami, tetapi belum menyempurnakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang turun terakhir setelah yang turun ayat terakhir itu bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, karena ayat itu Fathu Mekah, dan setelah Fathu Mekah Rasulullah masih hidup berapa bulan setelah itu, 90 hari atau 80 hari atau 9 hari sebelum wafatnya beliau. Tapi ada ayat turun yang berikutnya setelah itu, menjelang wafatnya mereka 1 minggu, 9 hari sebelum wafatnya beliau. Kita pelajari yang akan datang bersama. Mudah-mudahan ada beberapa nanti materi yang ini babul awal. Kemudian nanti saya minta maaf kalau saya pilih beberapa mawdu'at ya. Naqtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.